Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang modul Resource and Coverage Management, Planning Sheet, dan Scheduling. Pertama-tama kita bisa login ke dalam aplikasi Amsdaq dengan menggunakan username dan password yang sudah kita punya. Sebelum kita bisa masuk ke dalam modul Resource and Coverage Management, pertama-tama kita harus memastikan data audit universe dan risk assessment sudah tersedia. Jadi kita harus masuk dulu ke dalam modul audit universe. Di sini dapat kita lihat bahwa data di audit universe sudah ada. Setelah kita selesai membuat audit universe dan risk assessment, maka selanjutnya kita bisa masuk ke dalam modul Resource and Coverage Management. Untuk masuk ke dalam modul Resource and Coverage Management, kita bisa memilih menu Target and Resourcing, Annual Planning, Resource and Coverage Management. Modul ini digunakan untuk menentukan FTE dan audit coverage sheet dari audit year terkait. FTE yang dimaksud adalah full-time equivalent, di mana satu auditor akan mempunyai satu available FTE selama audit year. Satu FTE ini ditentukan berdasarkan parameter. FTE ini bisa ditentukan berdasarkan man days ataupun man week. Secara default, satu FTE ditentukan berdasarkan 40 man week atau sekitar 200 man days. Di sini kita akan mencoba untuk mengassign FTE untuk staff-staff yang sudah kita buat. Pertama kita bisa melakukan edit. Setelah itu kita bisa mengklik pada kolom yang ingin kita edit. Misalnya saya akan memasukkan FTE untuk staff Alexander Adrian. Jadi saya masukkan FTE-nya 40 untuk audit. Lalu untuk Andarulita Bakri 20 untuk audit dan 20 untuk non audit. Setelah itu kita bisa save. Di sini kita bisa lihat bahwa available FTE untuk Andarulita Bakri dan Alexander Adrian adalah 1. Dengan demikian total available FTE bisa kita lihat pada window sebelah kanan itu adalah 2. Dan total available man week-nya adalah 80. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa melihat ada audit coverage sheet. Audit coverage sheet ini digunakan untuk menentukan bagian-bagian apa saja yang akan kita audit pada audit year tahun ini. Jika kita tidak mengassign audit coverage sheet, maka kita tidak akan bisa melakukan audit untuk bagian tersebut pada audit year tahun ini. Oleh karena itu, kita akan mengassign bagian pengelolaan data pada audit year tahun ini, karena bagian pengelolaan data tersebut adalah bagian yang sudah kita masukkan risk-nya. Cara untuk melakukan assign-nya, kita bisa klik edit di sini. Lalu kita checklist untuk bagian yang akan kita pilih. Setelah itu kita klik save. Setelah kita selesai melakukan pemilihan audit coverage sheet, maka kita bisa masuk ke dalam modul planning sheet.
Untuk masuk dalam model planning sheet, kita bisa masuk melalui menu target and resourcing, annual planning, planning sheet. Pada modul planning sheet ini, kita akan membuat project pada audit year tahun ini. Di sini kita bisa melihat ada area to be cover. Area to be cover ini adalah area-area atau bagian-bagian yang tadi sudah kita pilih di resource and coverage sheet. Untuk membuat project baru, kita bisa mengklik button add project yang ada di sini. Nanti dia akan menampilkan pop-up window seperti ini. Kita bisa masukkan project name-nya. MD allocation di sini adalah main days allocation. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit pada project ini. Misalnya kita akan lakukan assign 5 hari. Lalu project startnya di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Manager in charge saya masukkan misalnya administrator. Lalu tim leadernya saya masukkan Andri Apriana. Jumlah membernya ini saya masukkan 2. Setelah itu kita bisa save. Nah, setelah project ini kita buat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan scheduling untuk project tersebut. Caranya kita bisa scroll ke paling kanan. Nanti di sini ada link scheduling, kita bisa klik. Pada modul audit project scheduling ini, kita akan menentukan team member dan bagian apa saja yang akan benar-benar diaudit pada project ini. Caranya, kita bisa scroll ke paling bawah, lalu kita klik edit. Setelah itu kita masukkan tim membernya. Tim member di sini bisa sama dengan tim leader. Misalnya di sini saya samakan tim membernya. Lalu saya masukkan jumlah main days-nya 5, lalu saya save. Setelah itu dia akan masuk ke dalam list tim member yang ada di sini. Langkah selanjutnya adalah menentukan area to be cover pada project ini. Caranya kita bisa memilih audit activity terlebih dahulu. Kita pilih support level. Di bawah kita bisa lihat area to be cover yang sudah tersedia. Area to be cover ini muncul sesuai dengan resource and coverage yang sudah kita pilih. Di sini kita checklist, kemudian kita bisa save. Nah, di sini muncul beberapa validasi. Ada bagian-bagian yang tetap harus kita isi. Contohnya di sini ada project owner. Misalnya kita bisa masukkan ke kita misalnya IT audit, project type-nya misalnya saya masukkan regular audit. Setelah itu kita bisa save kembali.